wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak Ibu Heni Fitriani SPD MM dalam program pendidikan guru penggerak Kabupaten Hulu Sungai Tengah angkatan 8 tahun 2023. Di dalam sesi ini nanti calon guru penggerak akan didampingi oleh pengajar praktek oleh Bapak Samsir Kamal MPD. Baiklah, saya akan membacakan susunan kegiatan pada hari ini yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian memberikan kesimpulan dan penutup. Untuk membuka acara hari ini, semoga berjalan dengan lancar dan penuh dengan kebermanfaatan. Marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara akan disampaikan oleh pengajar praktek kepada Bapak Samsir, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Sungai Tengah ini dalam rangka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu, ulun adalah pengajar praktek, salah satu pengajar praktek di angkatan 8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ulun kebetulan bertugas di SMA Negeri 8 Berabai, Kecamatan Pandawan. Jadi ulun baru pindah ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini sekitar tahun 2019. Sebelumnya lama di kota Banjarmasin selama hampir 15 tahun. Nah, jadi ulun tetapi banyak tahu juga keadaan sekolah, tempat-tempat ya, karena beberapa tahun di sini. Tapi sebuah pengalaman yang luar biasa, bertemu dengan banyak sekali Bapak Ibu pejuang-pejuang pendidikan di berbagai pelosok, ya, termasuk di sekolah ini, ya. Kebetulan juga dengan Ibu Heni ini teman lama Bapak Ibu lah. Kami dulu sama masuk kuliah beda jurusan. Ulun di matematika, beliau di biologi. Sempat 1 tahun rasanya berkumpul bersama. Dulu kami ada namanya program TPB, tahun pertama bersama. Nah, di situ biasanya semua jurusan itu yang ada waktu itu cuma 3 seluruh inilah, ada matematika, kimia, dan biologi. Fisika belum ada lagi. Tahun 98 kami masuk itu. Jadi kami itu satu kelas itu gabungan 3 jurusan, 3 program studi. Nah, jadi di situ kita ada kenal dengan teman-teman yang beda program studi dengan kita. Nah, jadi pas di sini bertemu kembali alhamdulillah dalam kegiatan JGP ini. Kebetulan ulun juga dulu ikut di angkatan 2 di tahun 2021 untuk yang pertama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kami dulu cuma ada 9. Kalau sekarang banyak, ada 44, artinya 45, jadi 44. Ini banyak ini untuk yang angkatan 8 ini. Sebentar lagi angkatan 9. Kemungkinan bulan Agustus nanti Ibu juga ini yang di moderator kan juga ikut nanti mungkin. Jadi angkatan 8 itu ada yang ikut di angkatan 8,
ada yang ikut di angkatan 9. Angkatan 8 ini gabungan dari angkatan 7. Ulun sebetulnya angkatan 7 dengan Ibu Herneta yang di sini juga PP-nya. Tapi kami cuma berdua aja PP-nya. Syarat minimal pelaksanaan PGP itu ada 3. Karena kami cuma berdua, ulun dari CGP, beliau dari yang unsur umum, bukan CGP. Jadi terpaksa di cancel digabung dengan angkatan 8. Maka jadilah paling banyak kita 44. Jadi kami masing-masing CGP PP ini ada 5, mendampingi 5. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan mendampingi Ibu Heni dalam merumuskan visi. Saya yakin apalagi sekolah level SMP 1 ini sudah punya visi yang mapan. Kalau mengibaratkan bulan kita cuma mengasah permatanya udah jadi sebetulnya. Nah, kalau ibarat batu permata sudah jadi sebetulnya kita ini. Cuman bagaimana kita permata yang harganya 100 juta menjadi 1 miliar, mungkin itu aja lagi. Kan kita biasa kan beli permata kan, kalau di mana Batapura itu kan beda-beda itu. Padahal batunya itu jual lah. Cuman ada yang mungkin dengan bertahta seperti apa, ordernya seperti apa, itu kan tergantung kitanya. Bagaimana si penjual itu mendesain sebuah permata itu. Nah, itu tugas kita sebetulnya Bapak Ibu. Bagaimana beda mungkin lawan yang sekolah-sekolah yang di pelosok itu mungkin batunya masih di dalam batu, mungkin permatanya masih dicari dulu, didulang dulu, dicari dulu segala macam, kemudian diasah. Oh ini kan sudah jadi. Jadi bagaimana kita sekolah ini saja lagi tinggal visi ini adalah jualan sekolah. Bapak Ibu, visi ini jualan sekolah. Nah, kelemahan kita biasanya di sekolah negeri, itu benar-benar sekolah negeri loh kita nilai sama pengunjung sekolah negeri itu kan. Kadang kita kan merasa siswa kita datang aja ya. Tapi kan ternyata sekarang ini kan ya telah banyak SD yang tutup, banyak SMP yang kekurangan siswa, banyak kawan-kawan kita yang guru yang tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi karena tidak bisa mendapatkan 24 jam minimal. Itu kan karena apa? Dengan banyak sekolah, bahkan di kota ini kan melihat yang di SMP di belakang itu kan dikit siswanya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya itu salah satu tujuan pelaksanaan TGP ini kan untuk membuat nanti mungkin pemimpin pelajaran yang punya ide bagaimana mengembangkan sekolah. Nah, belum kira tugas kita, tugas Bu Pian di sini yang pertama mempertahankan, yang kedua meningkatkan. Bagaimana kita nantinya visi sekolah ini bisa dilihat, tidak hanya kita yang tahu, tapi bagaimana visi ini menjadi iklan sekolah, menjadi jualan sekolah ke depannya. Itu yang penting. Ya. Karena Pian mungkin akan lebih lama di sini pada kepala sekolah. Kepala sekolah ini kan paling lama 2 periode kan udah mungkin bisa jadi kasih, bisa jadi kabit yang lebih tinggi kan, bisa dipindah ke sekolah lagi yang lain kan, kembangan. Tapi kalau Pian mungkin ada yang mulai hanya diangkat sampai pensiun tetap di sini mungkin. Nah itu jadi bagaimana mempertahankan visi ini, nah, dan yang penting adalah bagaimana juga mengikuti perkembangan zaman. Dan kita tidak bisa dengan visi yang ada stuck dengan visi yang ada. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Saat ini perkembangan IT yang sangat dominan di dalam dunia pendidikan. Nah, itu juga harus kita ikuti. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa ulun sampaikan Bapak Ibu ya, mengenai pengantar bagaimana nanti Pian membuat visi. Nanti Ibu Heni yang akan juga menjadi CGP sekaligus alhamdulillah di sini CGP-nya langsung kepala sekolah. Jadi langsung tidak mengalami kesulitan yang kalau di sekolah lain mungkin tidak seperti itu, kan perlu izin di sekolah bagaimana membawa teman sejawat itu harus. Nah, itu mungkin yang lebih. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya SMP Negeri 1 Sungai Tengah ini ke depannya dengan visi yang lebih visioner lah, ya, menyosong gerakan Merdeka Belajar ini, ya, apalagi sekolah berbasis bahasa Inggris juga saya dengar kan, kemudian dengan banyaknya komunitas belajar di sekolah. Nah, itu salah satu senjata, salah satu jualan yang sangat
mungkin nanti dengan orang tua siswa. Ya, mudah-mudahan visi ini bisa tersampaikan, itu yang penting Bapak Ibu ya, selalu tersampaikan. Nah, tidak hanya di dalam saja, tidak hanya gaung-gaungnya saja, tapi tersampaikan sehingga setiap tahun orang tua itu semakin tinggi minatnya untuk menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 Sungai Tengah ini. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan segala macam dalam fasilitasi ini. Nanti hal-hal yang lain mungkin bisa ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Samsir sebagai pengajar praktek dari CGP Ibu Heni Fitriani. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Heni untuk menyampaikan dan memandu diskusi pada hari ini. Ya, kepada Ibu dipersilahkan. Iya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Salam kedua. Ini suasananya mendukung Bang ya, dingin dan masih pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah, puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan perkenannya di pagi ini Sabtu 8 Juli 2023 kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian kegiatan UNUN dalam pendidikan dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 ya. Salawat serta salam tentunya juga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sahabiah dan orang-orang yang senantiasa teguh memegang ajaran agamanya ila yaumil qiyamah ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terima kasih ulun ucapkan atas kehadirannya di ruangan ini dalam rangka kegiatan diskusi kita untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah. Perubahan adalah sebuah hal yang menjadi keniscayaan Bapak Ibu. Zaman terus bergerak ya, transformasi pendidikan ini sudah sebegitu jauhnya dengan konsep merdeka belajarnya, merdeka mengajarnya dengan kurikulum merdeka. Walaupun bagi guru pengajar kelas 7, kurikulum merdeka ini bukan yang asing lagi ya, karena kita sudah melaksanakannya di tahun ajaran 2022-2023 terkait proyek, terkait penilaian asesmen dan lain-lain. Kita sudah mulai belajar mengeja satu demi satu sehingga tahun ajaran 2022-2023 bisa kita selesaikan sebagaimana mestinya. Dan di tahun ini PR kita juga bertambah ya, karena selain ada kelas 7 juga ada kelas 8. Dan seperti yang kemarin Ulun sampaikan, kita punya 2 kelas khusus, yaitu kelas kandidat rujukan Google ya, rintisan seperti itu. Oke Bapak Ibu, adapun tujuan diskusi kita pada pagi ini adalah kita ingin melihat kesesuaian visi sekolah kita yang kemarin sudah kita bahas ya di kegiatan komunitas belajar ya Pak Rahmadi ya, terkait review visi misi sekolah dengan membandingkan antara visi sekolah tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Kemudian kesesuaian visi sekolah ini diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan profil pelajar Pancasila ya. Itu tentu sudah bukan barang asing lagi bagi guru pengajar kelas 7, dan kita juga kemarin sudah pernah ada isian ya, isian terkait aktivitas harian. Nah itu barangkali nanti bisa kita review kembali. Kemudian melalui diskusi kita dapat menilai kesesuaian apakah visi sekolah kita ini pas dengan impian dan cita-cita murid. Ya, kita nanti akan ada kesempatan untuk bermimpi. Kita ingin bercita-cita. Kita ingin murid kita ini yang seperti apa. Kita tentu menginginkan yang indah-indah ya kan. Nah, seperti itu. Nanti ada kesempatan menuangkannya dalam kertas di belakang. Apa sih yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu cita-citakan yang ada dalam diri anak-anak kita, seperti itu.
Kemudian melalui diskusi peserta kita semua dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong perubahan pada diri murid. Kemarin pada waktu diskusi pra kenaikan kelas ya Bu Rahma, kemudian kemarin juga kita juga sudah banyak mendiskusikan terkait disiplin positif ya, terkait bagaimana mengejawantahkan nilai profil pelajar Pancasila itu dalam diri anak. Itu tentu perlu proses ya Pak Samsir ya, bukan hal yang instan, abrakadabra, anak ditegur langsung esoknya menurut, tapi itu adalah sebuah proses yang meminta kita semua untuk mengingatkan, untuk membersamai, untuk memotivasi anak dalam proses bertumbuhnya karakter dalam diri anak. Terkadang kita ingin instan gitu ya, hari ini ditegur, esok kada berubah-ubah juga buai. Oke, sekarang kita coba rumuskan hari ini Bapak Ibu, karena perubahan ulun lebih pada karakter baik pada diri anak. Oke. Nah sekarang kita nanti akan merumuskan kalimat rumpang dengan melihat visi dan visi sekolah. Oke. Mohon izin Pak siapa ya? Pak Lutfi ya, mohon bantuan Pak Lutfi, itu lembar yang di bawah kertas habang hijau, ada habangnya aku tuh. Itu bisa dibagikan satu-satu ya. Terkait kalimat rumpang dan visi sekolah kita yang sudah ada ya. Kalimat rumpang ini sebelumnya saya masuk ke visi dulu ya. Apa sih visi itu ya? Visi lebih mengarah ya pada petunjuk arah yang di dalamnya terdapat harapan dan cita-cita. Kita mau sekolah kita ini yang seperti apa sih gitu. Kita mau anak-anak kita yang nanti lulus di SMP Negeri 1 ini yang bagaimana sih? Silahkan bermimpi ya. Ulun suka lagunya. Siapa sih itu? Tulus ya. Iya, kau bisa patahkan. Nah itu. Itu memotivasi sekali ya. Oke. Oke, selesai? Oke, ditunggu. 1 menit dibagi 6. 1 menit bagi 6 berapa? 10 detik. Ini masuk ke drive aja gitu, apa bunyi saya? Itu ada kalimat rumpang dan visi misi sekolah kita ya, sambil dicermati ya satu-satu ya. Oke. Wah, kacamata ulun. Apa sih visi itu bagi sekolah? Kayak visi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa visi adalah petunjuk arah yang di dalamnya terdapat harapan dan cita-cita ya. Harapan dan cita-cita. Kita mau sekolah kita ini dibawa kemana seperti itu. Kita mau sekolah kita ini menghasilkan lulusan yang seperti apa. Tapi sekali lagi itu adalah proses ya, proses tentunya yang tidak mudah, yang memerlukan keteguhan, yang memerlukan semangat dan kebersamaan kita untuk membersamai anak-anak. Oke, next Bu Rahma. Iya. Nah, kekuatan visi di sini. Apa sih pentingnya visi dalam bawa perubahan gitu ya, dan kekuatan visi itu adalah harapan sekaligus terselip doa di dalamnya ya. Kekuatan visi, ulun beparak nak ada kacamata, adalah harapan kita, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita yang kita rancang, yang kita lantunkan dalam hari-hari kita dalam mendidik anak. Kita tidak cuma sekedar mengajar ya, tapi juga mendidik. Dan saya rasa karakter adalah hal terpenting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan karakter ini menuntut adanya kuduah ya, menuntut adanya contoh dari yang dilihatnya. Ya kalau murid melihat guru kencing berdiri, mohon maaf, murid akan kencing berlari. Kalau guru melihat gurunya seperti ini, muridnya akan seperti itu. Akan ada pembenaran. Dan makanya guru itu adalah teladan seperti itu ya. Nah, masa depan murid kita adalah masa depan sekolah kita. Juga adalah masa depan bangsa kita. Dan jika kita ingin melangkah jauh, maka visi itu harus bersifat menyemangati, menebarkan energi positif yang bisa menguatkan kita, menguatkan hati-hati kita ketika terasa lelah maupun terasa bosan dalam
melaksanakan kewajiban kita. Oke, visi itu menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan juga kolaborasi, kerjasama kita semua. Kita mendiskusikan nih kayak apa Bu anak-anak kita, seperti itu ya. Dan hingga akhirnya mampu membawa kita terus melangkah untuk maju. Saya sering katakan bahwa kita tidak bisa stagnan di titik sekarang, tapi mau atau tidak mau kita harus maju dan melangkah. Apakah itu dengan tuntutan dinas pendidikan maksudnya, ataupun dengan kesadaran kita sendiri untuk mengimbangi harapan kita terhadap murid-murid kita dan juga terhadap perkembangan zaman yang menuntut adanya transformasi di bidang pendidikan dan transformasi digital di bidang pengajaran dan KBM seperti itu. Oke, next Ibu Rahma. Nah, ini panduan dalam mengisi kalimat rumpang. Apa sih kalimat rumpang itu? Kalimat harapan mungkin ya. Berbasisnya lebih kepada profil pelajar Pancasila gitu ya. Karena ini adalah berkesesuaian dengan konsep Merdeka Mengajar yang pada akhirnya akan mengharapkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dari beriman, bertakwa, dan berakhlak, kemudian mandiri, apalagi? Ada yang masih ingat? Mandiri apa? Gotong royong, oke. Apalagi? Kreatif ya. Bernalar kritis, oke. Dan berkebinekaan global. Oke, thanks. Next, Bu Rahma. Oke. Sekarang mohon dicermati untuk kalimat rumpangnya ya. Itu ada 6 titik-titik ya. Lain warnanya yang apa ya? Tapi pertanyaan kan bagi 3-3 kah? 2-2 gen. Oke, kita sesuaikan pertanyaannya dengan warna sticky note-nya ya. Oke. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Bisa sambil dibuka di WA-nya karena di grup ada sedikit penjelasan ya terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Kita memimpikan murid yang seperti apa itu mohon dituliskan di kertas pink ini. Pink atau merah muda ya. Oke. Untuk pertanyaan 1 dan 2 silahkan dituliskan di kertas pink. Kemudian yang pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik, kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik itu silakan di kertas hijau. Pak Lutfi 2 saja kertas hijaunya karena memang hanya ada 2 soal. Dan nanti apabila Bu Hanpian selesai menulisnya, silahkan ditempel di karton kuning itu sesuai pertanyaan yang sudah ulun tuliskan di sana. Oke. Kada yang masing-masing. Oh ya, Mbak Isor. Ya, yang pink nomor 1 dan 2, kan nomor soalnya. Kemudian yang hijau 3 dan 4, kemudian yang kuning kita memimpikan murid yang seperti apa gitu ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa, oke, ada di itu ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan seperti apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Oke, kita fokus pada kelebihan ya Bapak Ibu. Oke, kita fokus pada kelebihan. Karena kita dengan konsep inquiry ya Pak Samsir ya. Dengan konsep inquiry apresiatif, kita menghimpun nilai-nilai positif yang sudah ada pada diri siswa-siswa kita. Sifat-sifat positif yang kita harapkan ada pada diri kita. Sifat-sifat positif yang kita harapkan menjadi mimpi kita terhadap sosok siswa kita di masa depan. Seperti itu. Kayaknya sudah lah. Oke. Guys, mantap. Keren sekali kalian. Oke, untuk berikutnya ulun mohon bantuan 1 orang membacakan 1 pertanyaan. Ini kan ada 6 pertanyaan nih. Yang pertanyaan pertama,
Yang paling anom siapa? Upik. Pak Upik. Silahkan bacakan yang pertama Pak Upik. Oke. Ke depan. Yang hasil tempelan-tempelan Bapak Ibu kita tadi. Kita apa sih question yang pertama? Memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Oh. Ya, hadap sini Mas. Cabut ke Bu. Yang dicabut, baca aja. Hadap sini, sekira good luck kelihatan. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, kita di ruangan ini, oke, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Gitu. Silakan Pak Upik dibacakan hasil jawaban dari kawan-kawan yang Oke, stekinet pink saya ingin tadi. membacakan pertanyaan pertama tentang kita memimpikan murid-murid yang di sini ada saya mengimpikan murid yang religius, beradab, dan berakhlak. Woi, mantap, keren. Yang lain? Ada Terus lagi yang berbeda barangkali. ada yang bernalar kritis, terus memiliki potensi berdasarkan kodratnya, Oke. sukses di masa depan, Oke. adaptasi dengan perubahan zaman, Sesuai dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Iya, sip. Komplit itu sudah. Oke, terima kasih Pak Upik. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Upik yang berkenan membacakan. Kemudian yang pertanyaan kedua, oke, Ulun minta bantuan Pak Samsiat. Nah, Pak Samsiat. Satuan di DR, kok bisa panohan? Dipoto bolehnya dipoto. Gimana Saidah bolang? Iya, kira Pak Samsiat menunjuk. Yang mana Bu? Yang nomor 2 Pak, Yang warna hijau kita Bu? percaya bahwa murid adalah yang ini Pak, ini kita percaya iya. akan dia di sini yang beda-beda biar Oh, Maya melihat juga panjangnya, kayaknya. Panjang-panjangnya kreatif lah. dong. Ya, kita ini untuk yang nomor 2 ada pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah dari sini. Kawan nih. Ya, tulisannya udah benar-benar. Yang nomor 2 Pak, Ada nomor 2 di bawah Pak. memiliki Cabut dia, Pak, potensi kata Bapak, cabut, dengan kata Bapak. kodratnya masing-masing. Wah, harap nah. Wes, mantap. Ada punya kodrat masing-masing, kodrat Kodrat iradat alam nih. dan kodrat Nah, zaman. Nah, nah, ini namanya nanti handap aja deh, handap ya. Nah, handap aja memiliki, ini nah. Ini kodrat memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Kodrat alam. Ada lagi, ini nah handap dari mana? Ini istimewa dan unik. Wah, mantap. Keren. Nah ini panjang banget, kayak kita mau membaca. Nah, panjang bener. Alah. Panjang jangan. Udah alam lah, terus dah alam juga. Iya. Adang lah. Oh ini ada bagus nah. Ini nah. Ada. Ya, ada di bawah. Ada garisnya Pak ini apa? Ada garisnya Pak. Iya, di bawah nama tema. Nah ini Pak duanya memilih berakhlak terpuji. Nah, ada lagi berakhlak mulia. Nah, itu kan boleh sedang Inggih. Wah, Terima kasih alhamdulillah. Pak Samsiat. Nggih. Tolong gambarkan KAI supaya ada gambarnya juga. Pak Samsiat, silakan menunjuk yang membacakan soal nomor 3. Menunjukkan. Nah, nomor 3 enggak menunjuk. Nah, Bunda Saidah. Ayo Bu Saidah nomor 3. Ada awal. Membacakan saja. Bunda Saidah maju ke depan membawakan lagu kesayangannya. Ulang tahun kah hari ini? Seperti dua, ini juga kayak mikrofonnya ini. Oh, ini sebutin. Iya, oke. Putih aja nah. Bisa. Nah, Bukan double mic. Keren juga ini.
Belajar cuma gue. Dua lagi aku mic di dulu. Itu mic sekarang masuk ke ke rekaman karena rilis Ini nomor videonya. dua. Batok lo nah, nemu lo. Nomor 3, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Jauh sedikit. gotong royong. Bacaannya juga nih. Oke, di sekolah kita mengutamakan. Oke, di sekolah kita mengutamakan. Oke, apa saja Bu Saidah baca saja itu. Silakan baca. Ya. Gotong royong, kolaborasi, pengembangan karakter. Oke. Bicarakan yang lain pulang. Asal jangan nyobalah kasih bawah ya kalau Pengembangan intelektual murid. ya. Berikutnya di atas ya. Ayo mana-mana kan. Mereka memiliki masa depan calon pemimpin. Oh. Iya kan mencirana. Yang kertas kuning tuh, nah ini membelainnya. Pengembangan intelektual murid kertas kuning. Oke, next. Sini aja, tika sini aja. ETK. Pengembangan murid pengembangan budi pekerti, pengembangan karakter murid, pengembangan intelektual murid. Oke, the last one. Oke nih. Di sekolah kita mengutamakan Pembelajaran aktif, ilmu, akhlak. pembelajaran akhlak, ilmu, dan agama. Oke, terima kasih Ibu Saidah. Oke, next kesempatan Pian untuk meminta bantuan kepada salah satu teman kita untuk membacakan soal nomor 4. Oke, terima kasih dulu. Ibu Salha. Oke. Oh. Indah kalah lawan Samsiat. Oh. Iya, siap. Oke, yang keempat terima kasih Ibu Saidah. Oke, yang lain bisa sambil tehnya ada kah sudah? Dan gelas. Ya. Dan rotinya nih. Kalau Epin haus kan, perlu. Iya. Nomor 4 berarti ya Bu Salha. Sidin karena yang angkatan 9 nih. Murid di sekolah kita ini. Oke. Kalimat rumpang nomor 4 ya. Inggih nomor 4 Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Gimana kamu? sebagai calon pemimpin dan penerus bangsa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pemilik masa depan, mereka adalah calon pemimpin. Kurang lebih. Murid adalah masa depan negara, calon pemimpin, dan sadar mereka akan pentingnya belajar tentang hidup. Oke, ada lagi yang berbeda, Bu? Mereka adalah generasi penerus bangsa, Ya. calon pemimpin, pemilik masa depan, sehingga perlu belajar sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Iya, mantap. Kemudian mereka adalah masa depan bangsa dan negara, juga akan memimpin diri sendiri serta negara dan bangsanya. Oke, mantap jawabannya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Saidah, Ibu Salha, dan tadi Pak Samsiat. Oke, selanjutnya silakan Ibu Salha minta salah satu yang Dengan hormat,
Kami mintakan kepada Bapak Ahmadi. Ayo Pak Ahmadi. Oke, foto. Jangan kali foto. Abadikan dan post di grup langsung. Siaran langsung. Wes. Oke, Pak Lutfi. Pak Lutfi, lu foto jar kami. Hendak di mana? Nggak jelas di baratnya nanti. Ya. Oke, next. Number 5 ya. Terima kasih atas kehormatan usaha kami kawan-kawan. Nomor 5 Tadi Pak. saya tersanjung yang terhormat, terima kasih. Nomor 5 Pak. Yang kuning Pak. Yang kuning. Oke. Kita yakin, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan banyak harapan. Wes. Kita warga sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab. Buat saya Ya. Nabi 5 apa? Yang ketiga, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi pendidik yang berpikir pada murid kan benar? Yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Kita warga sekolah ini yakin untuk murid memiliki potensi yang berbeda. Oke. Ya. Cukup. Oke, terima kasih Pak Ahmadi. Ya, yang lebih saya hormati Pak Budi, silahkan berikut. Nah, terakhir. Ya, dah. Ayo. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmadi. The next, Pak Budi, silakan nomor 6 terakhir. Mic-nya double, sekiranya terekam di video, Jar. Jar Pak Yajid. Kira-kira pulang. Ya. Sidin ulun siret tadi sekali tak ke belakang duduk. Nah, ya. Ini nomor 5. Nomor 6 Pak, nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa habis ini berarti ke PC leh. Kita bandingkan lawan itu teh. Namun pas saja berarti oke aja ya, Wak. Ada Bapak, ini rame lagi ini nih buatnya. Bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Oke, setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Murid memiliki potensi yang berbeda yang bisa sama. Satunya ada kewajiban dan hak. Iya, ada hak dan kewajiban. Oke, hak terkait dengan pemenuhan kebutuhan anak. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan membacakan dan Bu Hanpian yang telah juga berkenan menggoreskan penanya untuk menuliskan harapan dan impian terkait siswa-siswa kita ke depan. Oke, berarti nanti kita sandingkan dengan visi yang sudah ada ya, Pak Samsir. Oke. Poin A, kita lihat apakah visi sekolah kita yang ada ini sudah mewakili harapan-harapan kita tadi ya. Oke, ulun diwutnya ya Pak ya, ini kami ada revisi semangat. Dan ganali. Ais kegadaran insyaallah. Bapak Ibu terbaca? Oke. Oke, attention please. Oke, sekarang kita coba review kembali PC sekolah kita. Apakah sudah berkesesuaian dengan kata-kata harapan dan doa ya yang tadi kita sematkan di kertas-kertas plano itu. Oke, yang di belakang kelihatan? Oke, mohon perhatiannya Bapak Ibu. PC sekolah kita yang kemarin kita review di Ramadan rasanya ya Pak Rahmadi ya. Di Ramadan
Ini adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Dengan indikatornya, ini adalah terwujudnya peserta didik yang unggul di sini prestasinya, prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila tadi ada 6 ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, indikator untuk visi kita adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri, dan nyaman. Apakah kalimat visi yang ulun tayangkan ini sudah mewakili harapan yang tadi Bu Hanpian sematkan di kertas pelangi-pelangi itu? Ya? Apakah kita perlu merubah visi ini atau menyesuaikan? Adakah harapan Bu Hanpian yang belum termaktub dalam kalimat visi yang kemarin kita review di Ramadan kemarin? Ada? Atau kita sepakati ini saja? Sepakat? Oke. Sepakat? Oke, thanks. Terima kasih. Berarti kita sepakati bahwa visi sekolah kita berdasarkan 6 kalimat rumpang yang tadi berisi harapan-harapan kita untuk siswa-siswa kita telah kita tuangkan dan telah terrangkum ya dalam kalimat visi dan berikut indikator visinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sepakat Pak Samsir lah kami visinya demikian adanya. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Oke, berikutnya tentang hilang mula sesaat. Oke, sudah disimpulkan. Nah, ini pulang. Oke, kemudian ini Bapak Ibu. Jadi tadilah kita sudah sepakati bahwa visi SMP Negeri 1 Hulu Sungai Tengah adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, tadi sudah kita jawab sama-sama ya. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dan apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan sebagai pembeda antara murid kita dengan murid sekolah lain? Karena ada muatan adibiyatanya ya, cinta lingkungan dan lain-lain. Oke, next. Ini tadi visi ya, representasi visual kita akan masa depan. Mimpi kita. Nah, oke, berarti ini tidak ada yang perlu ditambahkan. Nah, kemudian yang berikutnya, bisakah kita merincikan sikap dan perilaku siswa, guru dan kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi kita tadi? Oke. Ini langsung ulun karakter baik teh. Atau ulun gali aja. Tapi nya sinkron aja Pak lawan ya lo. Ini kan contohnya guru waktu apa. Iya. Oke, next. Beberapa ada di penjelasan, ada di WA terkait ini ya. Bagaimana kita bisa merincikan, maksudnya memberikan contoh, terkait sikap dan perilaku siswa, guru dan kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi kita tadi. Oke, bagaimana ya kira-kira? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Mana ulang subuh tadi? Aktif lah. Sebentar. Yang dibacakan yang ini, guru tepat waktu. Oke, ada yang ingin memberi masukan terkait contoh sikap dan perilaku kita yang mendukung terlaksananya visi kita, yang berakhlak, bertanggung jawab, ya, berkarakter profil Pancasila dan berbudaya lingkungan. Terus, Bu Elma barangkali. Contoh saja Bu Elma.
Contohnya kalau misalkan untuk guru itu seperti tepat waktu masuk ke kelas, Oke. juga ramah kepada anak. Oke. Kurihnya 7 cm. Oke. Oke, terima kasih. Oh, itu tadi guru ya, ya ramah senyumnya itu jar ulun kemarin umpat apa itu pelatihan ASN berakhlak, jadi senyumnya itu jar 7 cm dan tahan 7 detik, 3 cm ke samping ya, dan senyumnya tuh benar-benar ikhlas dari hati seperti itu. Iya, ditahan 7 detik. Ketika menahan 7 detik, hormon dopamin yang ada di Pian melihat Suala melihat film India, ulun ini kata tapi Suala melihat film India adalah di sini. Nah, ini titik yang diandaki habang oleh bubuhan India itu di situ adalah sumbernya penghasil hormon dopamin, senang, oke, bahagia. Jadi senyumlah dan tahan 7 detik. Iya. Iya. Oh, senyum aja kan? Oke. Yang berikutnya, kalau kepada orang tua, kira-kira apa yang kita harapkan kepada orang tua? Ya. Apa yang kita harapkan dengan visi kita tadi, kalau guru tadi datang tepat waktu, ya ramah, senyum, gesturnya itu apa ya? Bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh memang tidak bisa dipungkiri gitu, akan terbaca dengan mudah. Mulut bisa tersenyum, tapi bahasa tubuh tak bisa berbohong. Ya kalau Oke, kalau orang tua seperti apa? Apa yang kita inginkan dari orang tua terkait dengan visi kita? Ya, ada yang ingin memberi masukan? Ya, Pak Ahmadi silakan. Pak Rahmadi salah. Ya, bersama orang tua kita bisa bersinergi atau bekerja sama, apalagi terkait kurikulum Merdeka ini kelas 7 dan 8 kita bisa bersinergi terkait pembelajaran yang ciri khas kurikulum Merdeka, yaitu dengan adanya pilihan supaya lebih memudahkan dan juga terjalinnya hubungan dan terciptanya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi kita tadi. Mantap. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan ke Ibu Elma dan Pak Rahmadi. Iya. Kaitannya dengan kurikulum Merdeka ya. Kalau Bu Elma tadi harapannya apa? Kaitannya dengan kedisiplinan dan ramah anak ya. Oke. Insyaallah nanti akan ada bahasan lebih lanjut ya Bu Rahma ya tentang disiplin positif dan kesepakatan kelas yang juga nanti merupakan aksi nyata dari modul 1.4 ulun. Oke, itu tadi ya sudah mewakili ya. Terima kasih. Oke, next Ibu Rahma, apalagi yang di bawah? Oke. Dari ulun. Oke. Untuk prakarsa perubahan ya seperti yang tadi lebih ke profil pelajar Pancasila, kita ingin mencoba menumbuhkan karakter baik siswa dalam lingkup profil pelajar Pancasila, termasuk juga di dalamnya tadi unggul ya dan berbudaya lingkungan ya tadi ya. Oke. Apa lagi orang? Oke, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan ya seperti tadi ya P5 ya sudah termaktub karena proyek memang memerlukan banyak kolaborasi antara guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan. Kemudian yang berikutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ini biasanya kita laksanakan di awal tahun pelajaran tahun kemarin ya. Ada yang memberi usul apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Lagi kah? Pak Rahmadi? Siapa? Yang lain ada yang ingin memberikan usul kolaborasi yang dapat kita lakukan bersama orang tua. Ini sebenarnya sudah pernah kita laksanakan ketika kita melaksanakan itu isian buku gitu. Oke. Ada yang ingin memberi masukan? Ayo, Pak. Ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Salah satunya dengan tadi terkait pembelajaran. Jadi guru dan orang tua dan kepala sekolah bisa berkolaborasi terkait
hasil atau kinerja siswa tersebut dan pembelajaran, apakah terkait permasalahan baik lambat belajar atau tidak turun, jadi kita bisa kolaborasi di sana bersama orang tua dan kepala sekolah agar visi sekolah yang berkarakter dan unggul profil belajar Pancasila tadi bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih. Iya, oke. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait bentuk kerjasama kita dengan orang tua untuk membantu kita lebih mudah berjalan untuk menggapai visi. Ya, walaupun visi ini sekali lagi saya sampaikan itu tidak bisa instan ya, karena jalannya bisa jadi berliku dan berdebu seperti itu, tidak semudah kita berjalan di jalan mulus tanpa hambatan seperti itu. Ini perlu perjuangan, perlu tekad, perlu pemikiran ya tentu saja, dan perlu evaluasi dan refleksi untuk mencapai ini, karena tentu ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita tidak berusaha ya, kalau kita tidak menulis apa yang kita mimpikan, barangkali dengan seiringnya waktu hal tersebut akan lebur ditelan waktu ya Bu Rahma ya. Iya. Oke, silakan Bu Rahma menambahkan. Ya, itu menambahkan terkait kolaborasi yang diperlukan oleh guru, seperti yang dikatakan Pak Rahmadi tadi, mungkin hanya menambahkan bisa dengan dalam mencapai visi tadi, dalam mewujudkan visi sekolah itu dengan ketika nanti penyampaian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tentang disiplin positif itu nanti hasilnya akan disampaikan kepada orang tua, sehingga kita pihak sekolah, guru-guru, kepala sekolah, dan orang tua itu mengetahui apa saja budaya positif dan juga keyakinan sekolah yang harus dilakukan, sehingga orang tua tidak lepas tangan saja. Nah, di situ mungkin peran dari kolaborasi dengan orang tua terhadap penanaman karakter murid-murid kita, sehingga bisa bersama-sama menegakkan tata tertib yang ada di sekolah kita sesuai dengan budaya positif yang sudah disepakati oleh para murid, guru-guru, dan juga diketahui oleh orang tua. Mungkin itu tambahan. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Rahma, karena memang 3 hal yang menjadi mitra penentu suksesnya pendidikan. Yang pertama adalah keluarga ya, kemudian yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Sebenarnya keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Seperti itu ya Bu Rahma ya, dalam teori parenting seperti itu, bahwa keluarga adalah pendidik utama dan pertama. Sebenarnya seluruh kewajiban mendidik itu ada pada keluarga. Tetapi dalam kenyataannya ya tak semua anak kita beruntung memiliki keluarga yang ideal seperti itu. Mungkin dari berbagai macam kasus ya Bu Rahma ya, yang sempat mampir ke ruang BK itu ulun coba kemarin gali ke Bu Rahma, sebenarnya ini masalahnya apa gitu kan. Oh, ternyata lebih pada ketidakharmonisan dalam keluarga, kurang perhatian gitu ya, kurang kasih sayang. Mungkin di kesempatan lain ulun akan sedikit menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kemarin kami berdiskusi, malam tadi tepatnya Bu Rahma, berdiskusi bahwa anak yang mudah berkata-kata kasar ya, anak yang mudah menyakiti gitu ya, anak yang mudah terpancing emosinya ketika dirunut dalam masa pertumbuhannya, dia belum mendapatkan secara penuh terkait kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang. Nah, seperti itu. Kita pun mungkin seperti itu. Ketika misalnya kita emosi, kita mudah terhentak gitu ya, mudah mudah tinggi. Barangkali ada barangkali ada kebutuhan dasar hidup kita yang dari masa kecil itu belum terpenuhi. Seperti juga itu anak-anak, dan kewajiban kita adalah menyelenggarakan pendidikan yang memperhatikan hak dasar anak. Nah, itu. Jadi kalau anak itu napa jir kita katuju menyanyarik, atau kemarin Bu Atilah ada yang mengulibi guru misalnya seperti itu, agak tersentak juga. Majulan waninya ini
Masya Allah. Belum lagi kaitannya lawan keberkahannya ya, kalau keberkahan ilmunya. Tapi barangkali itu sepenuhnya bukan salah dia gitu. Barangkali kita bisa merunut, bisa jadi ada kebutuhan dasar dia ketika kecil itu belum terpenuhi. Dan mudah-mudahan itu tidak menyisakan trauma ya. Ya, tidak menyisakan trauma sehingga luka pengasuhan di masa kecil itu tidak membekas di dalam hari-hari dewasanya kelak sehingga mewariskan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya atau kepada murid-muridnya seperti itu. Kayak semacam kalau dalam psikologis itu luka pengasuhan ya Bu Rahma ya. Ya luka pengasuhan yang perlu kita lepaskan. Karena mungkin bisa jadi kita tidak dibesarkan dengan hal yang ideal seperti itu ya, ada yang menyisakan luka-luka kecil, tapi luka-luka kecil itu ketika tertumpuk bisa jadi kan itu membekas dan itu akan tercermin secara sadar maupun tidak sadar dalam perilaku kita dalam mendidik. Nah, seperti itu. Tapi ala kulihal manusia adalah pembelajar sepanjang hayat Bu Rahma ya, bahwa kita bisa berubah dan kita ingin memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kita dan sebenarnya ada kuesioner Bapak Ibu yang untuk mengidentifikasi, ulun mengisinya kemarin, mengidentifikasi apakah kebutuhan dasar kita ketika kecil itu sudah terpenuhi. Jadi ada kemarin 1 sampai poin 10 itu kebutuhan dasar untuk kasih sayang dan dihargai, kemudian ada lagi kebutuhan dasar untuk kebebasan, kemudian kebutuhan dasar untuk penguasaan dan kebutuhan dasar untuk penguasaan. Seperti itu ada 5 dengan bertahan hidup, tapi bertahan hidup itu kan kita it's no problem, kita hidup di sini seperti itu. Jadi ada yang bisa kita evaluasi sebenarnya dari diri kita masing-masing terkait kebutuhan dasar kita apakah sudah terpenuhi atau tidak, dan ini tentunya akan berimbas pada perlakuan kita kepada orang, sama juga kepada anak-anak kita ya Bu Rahma ya, karena ketika di review ya, ketika dicermati, di latar belakangnya ternyata anak-anak yang bermasalah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu ya, ada masalah seperti itu ternyata memang ada kaitan dengan kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, seperti itu ya Pak Samsir ya. Jadi itulah kenapa kurikulum Merdeka mengatur bahwa memberikan pendidikan yang berbasis kepada hak anak. Bukan berarti kan sekehendak anak seperti itu. Kita punya disiplin positif, kita punya segitiga restitusi ya Bu Rahma ya. Kita punya penanganan yang lebih yang lebih positif seperti itu untuk anak, tidak langsung dihukum, tidak langsung disuruh berjamur seperti itu ya, tidak langsung disuruh berdiri dengan 1 kaki, walaupun mungkin di era dahulu pendidikan seperti itu lebih efektif mungkin di zaman kita lah. Kalau ulun dulu lagi SD bila kada hafal kalian, kada bulik-bulik berdiri di muka, lakas ulun hafal kalian. Walaupun atas dasar takutan, tapi itu tidak menimbulkan keyakinan, tidak menyusupkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, dan itu akan tidak awet seperti itu, tidak menjadi jati dirinya dan tidak menjadi pembiasaan yang nantinya akan terakumulasi, terbaca dalam karakternya. Oke. Demikian mungkin Pak Samsir ya. Ada lagi kah sebagai penutup dari Pian? Untuk ending kami sudah sepakat tentang terkait visi tadi dengan kalimat rumpang. Oke. Ya, visi sudah disampaikan, sudah disepakati. Belum hanya sedikit meminta penguatan saja Bapak Ibu. Sebaik apapun visi, sebagus apapun visi, kalau tidak ada implementasi di dalamnya tidak akan baik ya. Itu perlu kerjasama, perlu gotong royong pihak semua. Ada Haji Ibu Heni sebagai kepala sekolah melaksanakan visi itu, tapi semua warga sekolah melibatkan Bapak Ibu, pengajar, tata usaha, siswa, orang tua juga. Nah, bagaimana saling berkolaborasi itu adalah sebuah pekerjaan besar bagi kita semua dalam mewujudkan visi itu. Dan bagaimana visi itu terus bertahan atau nanti berubah sesuai dengan perubahan zaman juga harus selalu dievaluasi. Jadi mungkin visi hari ini, tahun ini itu belum tentu nanti juga bisa dilaksanakan di tahun-tahun akan datang. Jadi selalu ada evaluasi untuk visi itu. Mungkin itu yang tambahan sedikit. Kemudian kalau bisa nanti setelah ini
membuat semacam rencana tindak lanjut ya bagaimana mengimplementasikan visi itu ya. Tadi salah satu saya belum dengar adalah nanti akan dilaksanakan ketika kegiatan MPLS. Nah mungkin ya itu awal-awal. MPLS itu sebetulnya kalau saya mengingatkan dengan kawan-kawan, kita tidak hanya mengingatkan dengan siswa baru kita, tapi juga siswa yang naik kelas. Nah, jadi di awal-awal itu kita juga bisa nanti dengan siswa yang baru naik dari kelas 7 ke 8, 8 ke 9, mulai menata kembali. Karena mereka biasanya kalau sudah lawas itu, sudah lama, biasanya disiplinnya karena merasa sudah lawas di sekolahan, sekehendaknya. Jadi kita kembali lagi mulai awal kan, bagaimana meningkatkan disiplin siswa. Dan kita juga pastinya, karena bagaimanapun kita ini adalah role model bagi siswa kita. Belum tuh kadang ada nyaman juga bang lawan kawan nagur siswa tuh Bapak Ibu lah. Ibu itu pak nggak itu apa aja, bapak itu pak nggak itu. Oleh SMA kan kayak itu biasanya. Waninya menjawab. Oleh SMP mungkin SMA pian. Wani menjawabnya ada tahu urusan. Kami jadi tahu dia yang bapak lu ada kelambu terbapak aja. Nah ya biar menghadapi itu. Kadang juga apa ya kita nih lah lawan kawan nih. Apalagi belum sejawat aja. Kadang mau apalagi undang-undang Tuhan mah, jangan kayak apa inilah. Biar dia bisa menyuruh masuk aja dia. Bapaknya pada ada masuk dia setengah jam, sejam pelajaran dia. Kami dia di dalam dia nggak ada abut. Nah itu salah satu juga yang ulun pelajari kadang-kadang. Ulun sampaikan juga dengan kawanan ketika rapat kayak ini nah. Bapak Ibu tolonglah kita ada hanya kita ini udah diadu kekanakan nih. Siswa kita tuh udah siswa yang remaja dewasa gitu, SMA kan gitu. Mereka tuh lebih kritis kadang. Bahkan sekarang itu banyak yang memuat di media-media sosial. Dibilang tantangan bagi kami itu berapa kali kami yang memanggil siswa itu. Ya. Ada yang dalam bentuk status, ada yang dalam bentuk itu nggak ada membawa HP ke sekolahan. Seandainya bawa HP mungkin rekaman-rekaman yang kejadian itu bisa. Nah itu, ini kan sensitif. Kita berhari mungkin dipukul guru ada jadi masalah. Ditambah kuitan ini dipukuli di rumah mungkin. Wah ini udah bawa masuk koran. Ulun waktu di Banjar dulu ya SMA di Banjar tuh. Cibitan aja nih, cibitan. Rumah biar ke polisi. Ulun berurusan. Pasal menyipit aja karena sembahyang. Kan dulu kami kan waktu di Banjar itu kan karena Puldai. Itu kan sembahyang juhur wajib. Itu nah. Jadi ada guru agama ini kan mengibit siswa yang ada sembahyang. Kibit jadi kibit itu kenapa ada? Sampai biar ke mendatangkan urusan berdamai di polsek. Kaki anunya nih. Padahal kita menyuruh apa? Sembahyang itu menyuruh temanya Semarang Merdeka Belajar. Kalau kami kadang nyuruh sembahyang dengan apa sih semangat Merdeka Belajar dengan yang sekira akhirnya profil pelajar Pancasila katanya. Jadi yang wajib itu aja ada yang bersembunyi, ada yang lewat bawah sekolahan kolong, ada yang meloncat pagar, kadang ada sembahyang, macam-macam alasan. Disuruh nang baik kok, apalagi nang sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan penyampaian ini kedepannya kita sekarang itu ke intelektual mungkin tetap, tapi yang penting sekarang itu adalah akhlak dan adab. Itu yang penting, itu yang kurang banget ini kekanakan nih, akhlak dan adab. Nah, jadi mungkin itu yang perlu diutamakan. Mungkin itu tambahan dari ulun. Mudah-mudahan nanti setelah udah kita tutup aja lagi ya. Selanjutnya berjalan tulisan di anak. Terima kasih. Berarti sudah ya? Oke, alhamdulillah. Tepat waktu. Ya oke, demikian tadi. Terima kasih Pak Samsir Kamal MPD atas
closing statementnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti ya Bu Rahma ya. Dan kemarin memang sudah kami diskusikan Pak Samsir untuk tahap awal mungkin nanti kita akan menyepakati dengan anak-anak, bahkan mungkin anak-anak kami persilahkan untuk memilih konsekuensi apa yang nanti kami sodorkan kan. Tapi kan kades kehendak buahnya, tapi mereka akan memilih dan kita ambil nanti yang terbanyak ya kalau dari pilihan anak-anak. Itu untuk kelas 7 dan kelas 8 karena kita lanjut ya Bu Rahma ya untuk juga melaksanakan seperti itu, dan sekiranya itu menjadi tata tertib yang sudah kita sepakati. Jadi ibarat ada pelanggaran kan, karena kita sudah sepakat akan lebih mudah mengingatkannya dan memvalidasi tindakan berikutnya untuk masuk ke segitiga restitusi. Oke, demikian tadi Bapak Ibu, ini ulun mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian dalam hal diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita dalam rangka penyelesaian tugas ulun di program pendidikan program guru penggerak angkatan 8. Ini saja mungkin dari ulun. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mendistribusikannya dalam bentuk rencana tindak lanjut yang lebih konkret seperti itu. Sekian dari ulun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa Pak Sa'anu Pak Dewi Pak Jakir. Salam Kesuma, kerjasama untuk maju. Salam Kesuma.